Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-islam wal iman fihi sakinah wa narjullaha nazidu lana al-maghfirah war rahmah. Alhamdulillah alladzi arsala ilaina rasulan mubasysyirin wa mundzirin alladzi khassahu bis salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama tentu kita harus selalu menambahkan kekuatan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup di dunia ini yang tentu dengan seluruh perintah larangan yang harus kita pahami. Salat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelesaikan tugas selama 23 tahun, yang dari situ saat beliau turunkan kepada beliau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu zaman itu yang bisa membaca dan menulis hanya 17 orang. Dan kita harus paham begitu cahaya Islam itu sangat dekat dengan belajar, sangat dekat dengan keilmuan. Karena kalau kita lihat Persia itu kurang lebih menguasai daerah itu dimulai 3000 sebelum Masehi. Kemudian nanti Romawi menguasai daerah sekitar itu dimulai kurang lebih 340 berapa sebelum Masehi, sampai diutusnya Nabi adalah 600 sekian gitu. Jadi kalau dibulatkan kurang lebih daerah itu dikuasai oleh Romawi kurang lebih 1000 tahun. Tapi daerah Quraisy itu tidak berubah sama sekali dan tidak ada yang berminat. Karena itu tadi baik tanahnya ataupun SDA dan SDM-nya itu tidak layak untuk dikuasai. Menyusahkan saja gitu ya kan, bahasa Romawi Persia itu nggak ngajak-ngajak mereka, maka mereka masih asli sekali, nggak disentuh ya. Baik secara perpolitikan ataupun secara ilmu pengetahuan tidak tersentuh. Makanya tadi begitu Nabi diutus sahabat Nabi itu cuma 17 yang bisa baca tulis. Bahkan peneliti-peneliti di zaman pertengahan itu menyatakan kalau kita mengatakan mereka sebenarnya punya ilmu, katanya astronomi, melihat bintang, itu sebenarnya belum bisa dikatakan ilmu. Karena mereka melihat bintang itu memang mereka paham betul arah di gurun itu hanya dengan
melihat rasi bintang. Tetapi itu tidak bisa dikatakan ilmu karena masih bercampur dengan mitos. Maka di antara mereka nanti ada as-sobiun, itu adalah penyembah bintang karena bintang itu anak perempuan Tuhan katanya. Jadi ke sana gitu ya. Jadi tidak bisa disebut ilmu. Kalau ilmu itu kan nggak boleh ada mitosnya. Sehingga nanti sebelum ya Nabi wafat itu tiba-tiba menjadi 23 tahun Nabi poles dengan benar menggunakan Islam. Itu ternyata pencatat wahyu saja yang ditulis dalam The History of Quranic Text itu kurang lebih ada 65 penulis wahyu saja. Jadi yang dulunya nggak bisa baca tulis tiba-tiba punya apa? 65 penulis. Bahkan nanti begitu dikaji bagaimana Nabi ya dalam memerintah itu sampai ada sekretaris pribadi Nabi, ya Nabi nggak bisa baca tulis tapi ada sekretaris pribadi Nabi, kemudian ada pencatat ya keuangannya, bahkan pencatat prediksi panen dan berapa zakatnya. Jadi sebelum panen itu kurma sudah petugas zakat sudah tahu berapa potensi yang akan masuk keuangannya, sampai ya, ada sekretariat negara dan sekretarisnya juga ada. Jadi sampai ke situ. Bayangkan dari 23 tahun potensi manusia dikembangkan dengan Islam secara utuh, ternyata itu menghasilkan yang setelah zaman itu, di zaman Nabi masih ya hidup saja, itu sudah jelas ya Romawi yang dulunya luar biasa itu sudah tidak berani menghadapi orang-orang yang dipimpin oleh Rasulullah. Sehingga ujungnya kenapa Michael Hart nanti memasukkan, kalau Nabi kan nomor 1, masukkan juga tokoh yang berpengaruh ya di dunia ini adalah Umar bin Khattab, karena melanjutkan ya setelah nanti Abu Bakar kemudian Umar, itu kalau dihitung menjadi kurang lebih 34 tahun dari awal kenabian sampai 34 tahun kemudian, wilayah ya yang dikuasai, yang diatur oleh Khalifah Umar bin Khattab itu seluas gabungan yang pernah dikuasai Romawi dan Persia. Jadi kalau dulu Romawi segitu, Persia segitu, nah yang dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab itu semua wilayah yang pernah dikuasai oleh Romawi dan Persia. Makanya hanya sekian tahun. Nah, kita kalau mau hitung dari merdeka sampai sekarang sudah berapa yang kita kuasai ya. Itu kenapa bisa begitu gitu. Maka ayat yang akan kita kaji itu sesuai karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, jika kalian berpaling setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan yang nyata, fa'alamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa walaupun juga Allah maha bijaksana. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, belajar dari apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad yang tidak pernah belajar ilmu lain, kemudian membangun manusia yang tadi tidak dilirik SDM dan SDA-nya oleh
Romawi dan Persia hanya menggunakan Islam. Sehingga jelas ketika sampai hari ini kita tidak unggul, berarti kita nggak menggunakan Islam itu. Dan bisa jadi kita bahkan masih alergi dengan Islam. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa potensi yang kita miliki hari ini itu memang belum dikatakan, kalau dilihat ya membanggakan dari satu sisi, tapi nanti dalam evaluasinya itu ya baru mandek di situ. Hari ini misalnya kan berarti sumber utama yang bisa mencetak cahaya tadi itu adalah dari Al-Quran yang merupakan sumber utama Islam ini. Nah, hari ini memang kalau dilihat kemajuan dari sisi kemajuan dari sisi kemampuan kaum muslimin membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, itu kita sudah mulai besar dan banyak. Walaupun secara pendidikan yang sifatnya itu hampir linier, kemudian saling mendukung, itu biasanya baru sampai tingkat SMP hari ini. Tingkat SMA. Ya, jadi kalau SD tahfidz, nanti SMP ada, SMA. Tapi pertanyaannya, setelah SMA mau melanjutkan kemana? Maka ketika kita bicara Islam, sebenarnya Islam ini dalam pendidikannya yang dilakukan oleh Rasulullah kan harus benar-benar memasukkan antara orientasi hidup dan kenikmatan hidup. Hari ini yang berjalan cepat itu dan hebat itu adalah proses kenikmatan hidup. Contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini itu kan antara orang-orang yang mengajarkan bagaimana harus hidup dengan orang yang mengajarkan begini cara mendapatkan sesuatu dalam hidup, itu bayarannya jauh. Traveloka itu memperkerjakan 40 ahli IT dari Korea, dan gaji 1 bulan mereka adalah 400 juta. Padahal cuman mengerjakan dan mengajarkan bagaimana enaknya hidup di dunia. Tapi kalau mengajarkan nilai hidup sesungguhnya, dunia dan akhirat, sebulan biasanya gajinya berapa ratus juta. Jadi kita hidup di yang nilai kehidupan itu, lihat nilainya seperti itu. Sehingga kita akan bingung gitu ya. Kalau ditanya secara jujur, anak-anak yang dididik mau pilih mana? Mau pilih dapat 400 juta atau 400 ribu? Gitu. Ini kan PR kita. Jadi kan ini sesuatu yang gimana caranya ngajari untuk memilih jalan yang tadi. Sementara di dalam kehidupan ini, wah enakan yang itu, ya kan? Enakan ya pasti enakan yang semua tadi. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ini PR besar kita, sehingga dalam proses pendidikan ini banyak akhirnya orang-orang yang hafal Al-Quran ini nanti masuk ke perguruan tinggi, ya ada perguruan tinggi yang akhirnya memberikan fakultas kedokteran, memberikan beasiswa kepada yang hafal Al-Quran gitu. Tapi kan pertanyaannya dari sisi pengembangan SDM-nya itu tidak sinkron, karena nanti apa?
Ya tinggal dua saja, kalau kebetulan dapat lingkungan yang bagus, dia kedokterannya sukses, hafalannya tidak hilang. Tapi kalau dapat lingkungan yang tidak bagus, maka apa? Kedokterannya selesai, tapi hafalannya hilang. Ya. Tapi manfaatnya hanya hafalan saja. Pertanyaannya kan, apakah Al-Quran diturunkan tadi cuman menjaga hafalan atau mencetak yang manusia tadi yang katanya tidak apa? Tidak dilirik sumber daya manusianya, tiba-tiba 30 tahun kemudian mereka lah yang dari sisi sumber daya manusia adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Ya karena tadi tidak ada gitu ya, potensi yang dipikirkan oleh orang muslim sendiri tentang, walaupun buku-bukunya sudah ada, Al-Ijaz Al-Ilmi bil Quran, itu adalah kemukjizatan ilmiah Al-Quran sudah banyak. Tapi begitu bicara tentang tadi kemajuan ilmiah yang kita miliki, hanya apa? Kita menjadi pengekor. Kita tidak pernah ya, pertanyaannya kan kita mempelajari teknologinya ya dari yang sudah ada. Pertanyaannya, kira-kira ini proses teknologi ini kan Edward Said gitu ya, orang muslim yang entah profesor atau pokoknya tokoh pendidikan, dia hidup di Amerika. Dia mengatakan bahwa iptek ini ada dua, ilmu itu ada dua. Ada yang memang dia bisa hanya sekedar ilmu sesungguhnya, tapi ada yang nanti iptek itu yang berkuasa adalah politik, bukan apa? Bukan keilmuan lagi. Artinya apa? Artinya kalau kaum muslimin itu mengandalkan belajar iptek itu kepada negara-negara yang tadi punya ilmu pengetahuan teknologi, maka tidak mungkin akan mengalahkannya. Yang ada cuman apa? Kan yang diajarkan bukan sesuatu yang ditemukan baru. Kenapa kalau pesawat tempur yang walaupun sudah lama itu kalau tidak laku, kenapa dihancurkan? Karena takut diambil oleh ya yang ahli lagi, diteliti untuk tahu kelemahannya. Ya, kan itu kan sudah jelas. Itu ilmunya sudah politik yang utama, bukan keilmuan. Makanya di sini akhirnya ya kelemahan kaum muslimin itu karena apa? Dalam kehidupan dunia ini mengekor kepada ya, kemajuan yang bukan dari Islam, sehingga dia bingung karena tidak nyambung dengan jalan yang harusnya ditempuh. Ketika kita balik, ya sudah kalau gitu yang dari Islam. Yang dari Islam secara keilmuan sekarang baru nyampenya adalah tingkat SMA tadi. Makanya harus pelan-pelan didorong. Pendidikan Islam kan kalau dulu menengah ke atas mau cari sekolah yang bagus ke sekolah yang bukan Islam, sekarang sudah lumayan. Tapi kan baru sampai SMA, belum ada yang memikirkan bahwa apa lanjutannya gimana nih. Kan sering kalau kita nyuruh anak jodoh SD-nya di situ saja, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ, tapi begitu kuliah nggak ada pilihan, harus sama juga dengan yang dipilih orang lain. Kalau ya dari perkuliahan itu kaum muslimin nanti sudah punya, kita bisa mendapatkan sesuatu. Karena ilmuwan Prancis yang masuk Islam, yang bukunya diterjemahkan oleh Profesor Ahmad Jadnika ya, itu yang menyebut zaman itu sudah menyebut bahwa mohon maaf kepada ya kitab-kitab selain Al-Quran, karena kitab-kitab selain Al-Quran, kata ya Murais ya Bukhail ya, itu yang menyebut karena apa?
Di dalam kitab mereka itu hanya sekedar berbicara kemajuan di zaman itu. Sehingga apa? Kemajuan zaman sekarang nggak akan ditemui di kitab itu. Lalu dia mengatakan dan sangat yakin profesor ini bukan Muhammad yang nulis kalau ini. Karena apa? Karena yang diberitakan di dalam Al-Qur'annya itu adalah sesuatu yang baru kita teliti hari ini dan kita temukan itu zaman itu. Maka dia masuk Islam. Makanya wajar di kitab ini berani mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Karena memang itu dari sudut ilmu pengetahuan yang secara ya tadi praktek itu Al-Qur'an menyebut sinyal-sinyalnya sudah ada. Dan kita harus ingat bahwa Bapak Dirgantara dunia itu adalah Abbas Ibnu Firnas yang ya, memperhatikan surat Al-Mulk itu. Gimana surat Al-Mulknya? Yang ada burung gitu. Dia tertahan dia, Pak. Ayo, gimana bunyinya? Ala awalam yarau ila tayri. Gimana? Awalam yarau ila tayri fawqahum safatiu wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Setelah tahu itu kan kuncinya di situ pas perhatian burung yang membuat burung tertahan itu yang kelihatan kan apa? Sayapnya, makanya dia kan apa? Buat apa? Sayap ya, dari tempat tinggi sampai jatuh ya. Tapi dari situ memang teknologi dirgantaraan dari situ, ya, aviasi dari situ. Abbas Ibnu Firnas. Dan itu dari mana inspirasinya? Dari Al-Quran. Jadi dari Al-Quran, bukan dari di gua mana gitu ya, gitu ya, biar dapat wangsit, bukan. Tapi dari ya, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya juga terdapat ayat-ayat ilmu pengetahuan. Yang hari ini ya, orang-orang hafal Al-Quran kemudian masuk ke dalam perguruan-perguruan tinggi syariah, kemudian dia mumpuni di situ, itu kan bukan hanya itu Al-Quran turun. Kalau hanya itu Al-Quran turun, Nabi tidak bisa mencetak tadi semuanya, tidak mencetak para ahli sampai akhirnya. Ya ada ahli ekonomi, sahabat tuh ada ahli itu kan karena apa? Karena dari Al-Quran. Jadi ketika bicara tentang as-silmi di sini ya Mujahid, para ahli tafsir yang zaman sahabat Abul Aliyah Ibnu Abbas itu mengatakan itulah as-silmi adalah keislaman yang dari situ sebenarnya bukan sekedar Islam ini Allah turunkan bukan sekedar untuk ngurusin sholat, untuk ngurusin semuanya. Dia sebenarnya mengatur seluruh kehidupan kita yang kita harus mulai melihat. Artinya proses ini, jadi ya kita tidak boleh puas dengan kebaikan yang ada. Jadi kehebatan ulama dahulu itu tidak puas dengan pencapaian kehebatan yang ada. Nah, udahlah lumayan, walaupun dia nggak ngerti apa-apa, yang penting hafal. Ya dia nggak boleh begitu. Kalau begitu ya udah nggak usah ada perintah. Untungnya ini ada perintah, wahai orang yang beriman masuk Islam itu jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Jadi jangan pernah Islam tuh ya udahlah tugas saya ini aja. Enggak ada. Siapa yang nyuruh tugas Bapak cuma itu aja? Ya udah Ustadz, saya mah tugasnya menghafal saja. Siapa yang nyuruh kita cuma tugas menghafal saja?
Ya sudah, saya yang tugasnya yang amal-amal kecil. Siapa yang nyuruh begitu? Perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Jangan mengkerdilkan kita sendiri. Udah, saya udah umur sini, udah Ustadz, yang penting mau ke masjid aja udah syukur. Ya nggak bisa begitu. Itu namanya beragama seenaknya. Jadi tidak mengikuti perintahnya. Perintahnya itu nggak begitu gitu ya. Ya saya ini kan Pak Ustadz, ya nggak ada alasan. Jadi itu namanya apa? Makanya Allah katakan, ya, hal yang turuna illa ayyatiyahum, ya. Allah illa ayyatiyahumullahu fi dhalalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Kalau kita nggak move on, masih puas dengan itu saja. Jadi kalau ada apa aja tentang Islam itu, ya udahlah saya kan cuman ini, ya udahlah saya cuman ini. Udah kalau kayak gitu terus, itu kita mengecilkan kemampuan kita sendiri. Kan harusnya, wah begitu ya. Kalau begitu saya harus tahu dulu. Kan kalau mau bergerak kita harus tahu. Sehingga Allah di sini sampai memberikan ancaman. Jadi kalau sudah urusan dengan Islam, jangan tunda-tunda, jangan entar-entar, jangan nanti saja. Karena apa? Kalau engkau menunda-nunda, entar-entar nunggu apa? Nunggu Allah datang terus mengadili. Sehingga apapun yang bisa dilakukan, kalau memang itu kita ngerti itu dari Islam, lakukanlah. Setelah melakukan jangan puas apalagi itu, harus bicara apalagi itu yang ditunggu dari umat, dari jamaah kita itu yang ditunggu adalah apalagi. Tapi penyakit manusia itu suka apa? Sudah segitu katanya. Ya udah Pak Ustadz, yang penting bagus. Bukan begitu. Ya kalau yang penting bagus selesai kan. Tapi giliran mendapatkan sesuatu bagus juga. Ya tapi bagus ini tidak muncul begitu saja. Bagus ini ada orang yang mengerjakan, ada orang yang berusaha. Yang bilang kakek tuh bagus juga ya, ketahuan nggak ikut. Kalau ikut ya memang masa mau ditata lebih jelek atau lebih bagus. Jadi kalau kita ya punya sesuatu, ya ambillah masjid ini mau makin lama makin bagus atau makin jelek. Ya hanya orang yang enggak. Saya baru kemarin ada dosen itu, ya orang Bogor datang ke Bandung gitu ya. Pertanyaannya, kumaha Kang Usep cager gitu. Terus bingung orang Bandung karena kalau cager, ngomong cager ke orang Bandung itu artinya apa? Ya itu tadi. Untuk cager itu artinya gelo kalau dia apa? Di Bandung. Ya di Bogor cager artinya sehat-sehat biasa. Jangan ngomong sembarangan di Bandung. Kumaha mang cager gitu. Saha nu gelo. Ayeuna dibilang cager. Jadi hati-hati kan. Jadi kalau belajar bahasa Sundanya di Bogor, pas ke Bandung ya jangan dipakai. Kalau cuma di Bogor jangan bisa kacau. Nah ini sama ini kan. Jadi hanya orang yang tercager gitu ya. Kalau bilang apa? Ya udahlah masjid ini biar makin lama makin jelek ya. Itu orangnya kacau gitu ya. Ya kalau orangnya sehat pasti pengen apa? Makin lama makin bagus. Kalau makin bagus berarti kan apa? Jangan nanya siapa. Oh kalau gitu biar makin bagus saya bisa bantu apa? Nah, itu enak. Kan hanya itu caranya. Jangan apa? Ini kenapa begini, kenapa begitu? Waduh, nanya kenapa?
Kan kalau nanya kenapa kan bingung gitu ya. Ya nggak kenapa sih kan gitu ya. Misalnya kenapa ini misalnya bocor belum itu. Ya kemungkinannya apa? Kalau udah tanya ini udah ketahuan bocor sudah. Berarti kan kemungkinan belum dikerjakan. Kalau kemungkinan belum dikerjakan biasanya apa? Kemungkinan apa? Anggarannya belum ada kan, nggak usah nanya. Kan yang enak kan bilang gitu, ini kenapa belum dikerjakan? Udah cari tukang sana, ntar saya yang nanggung. Nah, itu mah langsung beres kalau itu. Jadi kan kalau enak, kalau apa? Para jamaah sudah tahu bahwa jangan bicara tadi. Ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah itu, makanya jangan puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Dulu juga ya gitu mah dulu kan sekarang belum. Dulu saya udah nyumbang banyak, ya dulu udah nyumbang banyak. Kalau sekarang masih ada, boleh nggak nyumbang lagi? Kan itu pertanyaannya, boleh nggak nyumbang? Ada larangan nggak apa? Jadi kan nggak ada larangan mau nyumbang lagi kapan. Dan ketika dia nyumbang untuk masjid atau untuk dirinya sebenarnya? Ya untuk diri. Udah itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di sini, ke masjidnya ke sini juga, bukan masalah jarang. Ke masjidnya ke sini. Ketahuan itu mungkin kalau pas masih hidup kurang ketahuan, tapi nanti tunggu kalau sudah apa? Sudah meninggal. Kira-kira pengen disolatin di mana? Jadi kan di situ kan jelas kan gitu ya. Jawab bahwa apa? Ternyata walaupun misalnya belum ke masjid itu kan tadi kalau ditanya nanti kalau wafat mau disolatin, ternyata di masjid ini. Berarti kan dia apa? Berarti di sini sebenarnya. Ya masalah kelihatan nggak ada masalah. Tapi pengennya apa? Kan berarti jelas. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mari kita ini mulai melihat bahwa potensi kita harus terus berkembang. Ayat ini mendorong semua orang yang beriman, orang muslim gak boleh puas dengan pencapaian Islam hari ini. Dia harus nambah terus setiap hari. Saya jadi paham ya. Ketika dulu ya lulus S1 itu satu masalah kemudian dibuktikan itu udah cukup. Ya dipandang satu masalah dipandang dari satu sudut pandang itu sudah cukup. Begitu S2 misalnya satu masalah dipandang dari masalahnya itu lulus. Tapi begitu kita mau naik lagi, itu sebenarnya hari ini kalau benar seseorang itu belajar di S3 itu kan harus menjawab masalah ini, itu harus dari keseluruhan. Nggak boleh hanya dari satu masalah atau bahkan cuman ya faktanya saja. Dia harus bisa mengembangkan ini dilihat dari seluruh pandangan. Itu perbedaannya. Jadi kalau dilihat kan seolah-olah sama aja, ini nggak sama. Jadi diajarkan bahwa apa? Kita akhirnya cukup lumayan tahu masalah. Ya jangan kalah dengan hari ini kan segala sesuatu itu sebenarnya sudah disampaikan ya di Perang Dunia I, siapa namanya itu ada itu di pelajaran statistik itu biasanya terkenal gitu ya. Kebohongan itu ada 3 katanya. Yang pertama adalah lie, bohongan biasa. Ditanya belum mandi, bilangnya sudah mandi. Itu apa? Bohong biasa ya, belum udah mandi gitu ya. Padahal kelihatan apa? Udah kucel gitu ya, bau gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lie. Berarti kan apa? Udah menipu. Dia belum mandi tapi sudah apa? Akhirnya pakai minyak wangi, sisiran gitu, wangi. Udah dong, masa sudah kayak gini belum dibilang belum mandi, padahal belum mandi. Itu penipuan sudah kan?
Jadi tingkat kebohongan kedua itu adalah penipuan. Nah, yang ketiga itu oleh Perdana Menteri Inggris masalah di Perang Dunia I itu adalah kebohongan yang ketiga baru apa? Statistik. Itu kebohongan yang berbahaya. Karena kebohongannya dia pakai apa? Pakai pertanyaan dulu, bilangnya ini survei ilmiah, padahal namanya statistik itu seringnya pertanyaannya terbuka atau tertutup? Tertutup. Sudah ditentukan oleh siapa? Jadi dia ciri sudah mandi itu bau atau wangi? Wangi. Berarti kalau orang wangi itu nanti dia bilang, orang sudah ada 100 orang, 80 orang bilang bahwa saya ini udah mandi, tandanya saya udah wangi sama itu. Itu ketahuannya luar biasa seperti itu. Dan di kita hari ini, kalau sudah bicara tentang tadi, mau bilang survei, mau bilang itu, pertanyaannya sangat sederhana. Boleh aja nanya siapa yang bayar gitu kan. Jadi karena apa? Karena kalau udah surveinya itu sifatnya, apalagi harusnya seluruh Indonesia terus keluar, itu kita cuma tinggal nanya aja. Jadi jangan, itu bisa kebohongan yang level 3 tadi. Kalau kebohongan level pertama kan ketahuan bohongnya, udah bau, kucel bilangnya udah mandi, padahal belum. Tapi yang kedua tadi udah mulai kelihatan. Nah ini udah pakaiannya begitu wangi, tambah apa? Ada bawa bukti bahwa saya ini udah mandi. Dan siapa yang bilang nih? Dari 100 orang yang saya tanya ini 80% bilang udah mandi, itu udah kacau. Dan hari ini kita kalau mau masuk ke ranah setiap sesuatu yang janggal itu karena apa? Itu tadi kebohongan level 3 itu yang membuat janggal. Itu yang membuat janggal. Makanya ini kembali kepada keislaman kita. Islam itu kita nggak. Ini Islam ini akan menghilangkan orang-orang yang seperti itu. Jadi mari proses ini kita sebut apa? Kita sudah sholat ke masjid berjamaah bagus, tapi jangan berhenti di situ. Apalagi yang harus naik, nanti sudah naik lagi, apalagi itu makna ayat ini itu begitu. Kalau kita nggak begitu, pasti menyesal. Jadi nggak usah lagi mundur ke belakang bahwa yang lain juga belum seperti itu. Silakan Anda semua.
Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, setelah ayat-ayat ini baru nanti sal Bani Israil, ada bicara lagi tentang Bani Israil. Dan Bani Israil ini kalau kita ambil ya hikmah dari urutan ayatnya, itu menunjukkan berarti kontra dari ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Itu yang jelas. Sehingga ketika kaum muslimin di masa yang akan datang itu menunggu Al-Masih, maka jangan lupa orang Bani Israel juga menunggu Al-Masih. Jadi Imam Mahdi didampingi Al-Masih Isa ibnu Maryam, Yahudi didampingi Al-Masih Dajjal. Masih Dajjal, ya Dajjal itu juga Al-Masih. Jadi jangan ketipu gitu. Jadi kalau ada tulisan mereka menunggu Al-Masih, yang dimaksud adalah Al-Masih Dajjal. Dan kenapa mereka nanti mempersiapkan tanah? Ya, saat ini mereka akan membentengi di mana nas-nas Islam menyatakan nanti Dajjal mau keluar dari mana, itulah yang akan mereka siapkan. Jadi sama-sama persiapan. Walaupun mereka sudah tahu ujungnya, tapi mereka menjadi penguji yang sejati. Jadi kalau dalam dunia penelitian ini namanya apa? Observasi partisipatoris. Jadi dia akan apa? Jadi dia membuktikan kebenaran Islam, tapi lucunya berada di sudut yang tadi. Itu luar biasa itu Israel. Makanya mereka ibaratnya benar-benar berjuang untuk menunggu Al-Masih Dajjal dan mengikuti langkah-langkahnya. Makanya kalau kaum muslimin ini enggak benar-benar cerdas, dia akan gampang terbuai dengan kata-kata indah sepertinya benar. Karena mereka kalau sudah menggunakan metode pengkaburannya itu bukan sekedar lie tadi, tapi pasti menggunakan apa? Statistik. Jadi ini yang perlu gitu ya. Makanya jangan polos-polos banget menjadi orang ahli ini ahli itu, jangan polos. Karena kalau polos dia tidak paham tentang Islam. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini ya tadi kita akan bisa ditipu telak oleh gerakan dari Bani Israil itu. Makanya setiap hari diingatkan kan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu diingatkan terus. Jadi jadilah orang muslim yang tidak gampang ditipu gitu. Itu makna Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu di situ. Pak Ustadz, apakah kalau kita nggak ditipu terus kita menang? Menang dunia itu nggak ada urusan sama sekali dengan orang Islam. Karena urusan kita itu adalah apa? Menghadap Allah. Jadi menghadap Allah itu bukan menangnya, tapi apa? Di jalan Allah atau tidak di jalan Allah. Jadi bukan cari kemenangan. Kalau Islam ini cuma cari kemenangan, sementara kita hidup di masa yang belum menang, ya kalau mau ikut menang berarti ikut musuh. Tapi kalau memang kita berjuang benar, terus hitungannya benar, nggak menang nggak apa-apa. Karena itulah kemenangan asli itu kan apa? Bukan kemenangan yang diberikan di dunia, tapi berada di jalan Allah atau tidak. Karena bagi seorang yang beriman, tidak di jalan Allah langsung kalah. Karena matinya pasti apa? Tidak di jalan Allah. Berarti husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Jadi jangan bangga-bangga dengan menang kalah, enggak. Kita coba latih diri kita untuk apa? Melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan ketentuan. Masalah kalah menang bukan urusan kita ya. Karena ujungnya kalah menang itu diberi atau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab
sering sekali mengutus pasukan itu dengan kata-kata yang seperti itu. Itu bukan pentingnya banyak, bukan penting, tidak penting banyak, tidak penting senjata, bukan. Tapi Umar untuk menunjukkan mau sedikit mau banyak, kamu berjuang harus karena Allah, karena sebenarnya yang memberi kemenangan itu Allah, bukan perjuangan kamu. Perjuangan kamu itu hanya menjadi apa? Bobot nilai, layak dihargai oleh Allah atau tidak. Jadi ketika kita memperjuangkan di keluarga kita yang halal, memperjuangkan yang baik di keluarga kita, itu kita cuma di hadapan Allah layak dihargai atau tidak dihargai. Jadi masalah nanti kita berhasil, kemudian keluarga menerima atau tidak menerima, itu bukan finalnya. Finalnya itu kan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu finalnya. Allah terima semua perjuangan kita, ya sudah selesai. Itu yang harus mulai ditata dalam kehidupan ini. Mari ya kita mulai paham gitu ya, dalam hidup ini jangan bilangnya jangan seenak itu gitu bersama kaum muslim. Ya udahlah, saya tugasnya ini saja, nggak pakai saja gitu. Sementara tugasnya ini, nanti kalau bisa nambah, kalau ada lagi nambah lagi, terus bertambah. Maka tadi SDM Quraisy itu dari yang tadinya ya biasa saja, karena mereka semangat nambah langsung jadi apa? SDM yang sangat unggul, mengalahkan seluruh kaum yang dulunya pernah berpuasa. Jadi kita ini kalau nggak unggul-unggul berarti apa? Rata-rata kita merasa cukup dengan diri kita yang itu. Padahal kalau ditanya umurnya mau panjang atau pendek, ya mau pengennya panjang. Kalau panjang, statusnya mau segitu saja atau harusnya nambah bagus? Nambah bagus. Ini kadang-kadang enggak, pengen umurnya panjang tapi pengennya gitu-gitu aja. Kacau udah kalau gitu. Kaum muslimin banyak yang begitu. Jadi dia levelnya segitu saja tapi pengen umur panjang gitu ya. Dia ajak naik geleng kepala ya. Itu berat gitu ya. Berat. Sehingga ini mudah-mudahan kita menjadi umat yang sesungguhnya, umat yang benar-benar menunggu ya sesuatu dari Allah, menunggu ya ketentuan dan kebenaran yang sesungguhnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masih punya waktu untuk sholat sunnah. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.